Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Khalid di sini, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, khususnya kelas 8E. Tentunya masih ingat ya dengan Pak Khalid. Nah, yang dulu saya sampaikan, masih ingat ya? Nah, kalau bisa jangan sampai dilupakan, tetap dipraktekkan ya. Baiklah, nah sekalian, sebelum belajar kita mulai, saya mohon untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu baru mengikuti materi agar lebih barokah dalam menerima sebuah pembelajaran. Terima kasih. Nah sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kita. Tetap di Bahasa Indonesia kamu pasti bisa. Materi pertama adalah di kelas 8 ini kita mengambil tema dengan teks berita. Nah, berita ini identik dengan informasi. Nah, sekalian. Nah, apa sih sebenarnya berita itu? Nah, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan untuk bisa mampu ya mengungkapkan unsur-unsur berita secara benar. Nah, jadi nanti di penghujung kegiatan ini kalian mampu mendeteksi dari teks berita itu dari unsur-unsurnya. Apa sih unsur-unsur berita itu? Nah, kalian nanti akan menyimak di materi berikut ini. Yang pertama, teks berita pengertiannya, yaitu teks yang berisi tentang segala peristiwa atau informasi yang terjadi di dunia ini, apapun itu. Kemudian media penyebaran berita, wah banyak sekali ya. Nah, kalau dulu mulut ke mulut ya. Nah, kemudian ada teknologi lagi, radio, yang lebih modern lagi, televisi, dan sekarang lebih cepat yaitu internet atau mungkin dengan situs dan web dan sebagainya dan media sosialnya. Nah, tentu lebih cepat dan lebih lengkap tentunya ya. Nah, sekalian. Nah, kita masuk pada ciri-ciri teks berita. Teks berita yang baik dan benar itu adalah yang pertama, memberikan sesuatu yang benar terjadi, bukan pendapat sendiri atau gagasan, jadi benar-benar terjadi, kisah nyata, live istilahnya ya. Yang kedua, merupakan peristiwa yang jarang terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Jadi yang unik di sini yang diceritakan atau yang disampaikan. Yang ketiga adalah aktual, itu peristiwa yang diberitakan masih segar, jadi bukan kisah lampau atau mungkin sejarah dan legenda dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa, disampaikan apa adanya. Nah, selanjutnya bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat membaca. Selanjutnya data yang diberikan lengkap, khususnya data-data penting, tuntutan atau angka-angka yang itu mendukung dari berita tersebut, informasi tersebut, maka harus disampaikan dengan lengkap dan jelas serta rinci. Kemudian waktu dan tempat peristiwa harus jelas anak-anak. Ya harus memang ya, peristiwa itu kapan, tempatnya di mana. Nah, biar orang tidak penasaran tentunya ya. Nah, ini. Selanjutnya bahasanya harus mudah dipahami. Nah, tidak berbelit-belit dan sebagainya.
menggunakan bahasa yang komunikatif, yang mampu dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya bersifat objektif. Jadi di sini tidak ada tendensi atau mungkin kepentingan pribadi yang masuk di sana. Alur peristiwa berurutan dari awal hingga akhir diceritakan dengan baik. Kalimat yang digunakan haruslah singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Sumbernya harus jelas, yaitu valid dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Dari mana sumber berita itu? Nah, kalau kita mendapat informasi harus dari mana sumbernya? Harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, anak sekalian. Selanjutnya yaitu judul berita mewakili isi berita. Jadi kalau membuat judul itu harus yang mewakili, merangkum dari isi berita tersebut. Nah, ini anak sekalian ya. Mungkin ini sekilas penjelasan dari ciri-ciri berita atau pengertian berita. Selanjutnya adalah struktur teks berita. Jadi berita itu ada strukturnya, susunannya anak-anak sekalian. Yang pertama adalah kepala berita. Apa sih yang tergolong kepala berita? Yang pertama yaitu judul berita yang biasanya ditulis dengan huruf kapital. Wah, itu namanya kepala berita. Besar biasanya di atas gitu anaknya. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita ini adalah penjelasan atau jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang dasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan. Setelah ada tubuh berita, ada ekor berita, merupakan akhir dari suatu berita. Pada ekor berita biasanya berisi kesimpulan dari berita tersebut. Nah, ini anak sekalian. Nah, ini yang perlu kalian pahami betul struktur berita ini. Nah, siapa tahu kalian menjadi editing berita yang handal nantinya. Wah, hebat kan? Saya doakan di antara kalian semoga menjadi reporter, wartawan, atau mungkin editing berita yang handal sehingga menjadi masa depan kalian. Nah, pokok-pokok berita terangkum dalam rumus 5W1H. Apa peristiwanya, siapa pelakunya, di mana terjadinya, kapan, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Atau dalam bahasa Inggris itu adalah what, who, where, when, why, dan how. Nah, ini ya. Ini anak sekalian sekilas yang menjadi pokok perhatian dalam teks berita kali ini. Dan pesan terakhir dari saya, kalian harus meraih kesuksesan. Ya, sukses itu diawali dari sebuah kerja keras. Nah, ini anak ya. Jadi harus kerja keras ya. Tidak ada yang enak-enakan gitu ya. Nah, terima kasih anak sekalian telah menyimak materi dengan baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sebagai umpan balik dari kegiatan materi ini, pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian mencari satu berita, kemudian berita itu bisa difoto atau mungkin di clipping begitu. Nah, kalian golongkan atau pisah-pisahkan struktur beritanya. Mana yang termasuk kepala berita, mana yang termasuk badan berita, dan mana yang termasuk ekor berita. Di bawah video ini, deskripsi video ini, Bapak sertakan link tugas yang harus kalian kerjakan dan kirimkan lewat link tersebut.
Apabila kurang jelas, bisa berkomunikasi lewat WA Group yang Bapak sampaikan atau Bapak sediakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.